Shalom Kingdom Communities Rock Surabaya. Minggu ini kita sangat diberkati Tuhan dengan pesan firman Tuhan tentang new normal, new standard. Hidup normal yang baru dengan standar hidup yang baru tentunya. Dan firman Tuhan ini disampaikan oleh Gembala El Shaddai Creative Community Church, yaitu Pastor Nala Widya minggu kemarin. Dan untuk membuka materi komsel kita pada minggu ini, Bapak Ibu coba cari di Google, searching, dan saling share apa beda air putih dan air raksa. Kita mengingat pelajaran waktu kita masih sekolah dulu. Untuk satu ayat pembuka Bapak Ibu, kita belajar dari Matius pasal 5 ayat 38 sampai ayat 39. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga pipi kirimu. Bapak Ibu, pada masa pandemi seperti saat ini, membuat kita lebih akrab dengan istilah new normal atau kenormalan yang baru. Nah, kedatangan Tuhan Yesus yang tentunya di dalam kehidupan kita juga akan membawa hal-hal yang baru yang seharusnya menjadi sesuatu yang normal dalam kehidupan kita. Di masa pandemi seperti ini, mau tidak mau kita harus belajar bahwa ada saat banyak hal dalam hidup ini serba dikurangi. Kalau dulu sering jalan-jalan, sekarang dikurangilah jalan-jalannya. Dulu sering berlibur, kalau sekarang harus dibatasi Bapak Ibu. Itu contohnya, dan masih ada contoh-contoh yang lain. Ada hal yang perlu bertambah yang tentunya ada di dalam kehidupan kita juga. Dan 5 hal yang disampaikan oleh Pastor Nala Widya minggu kemarin untuk menjadi new normal bagi kehidupan kita di dalam Tuhan adalah forgive more, sacrifice more, do more, give more, and love more. Mari kita akan melihat dari kelima hal ini. Yang pertama, forgive more, mengampuni lebih lagi. Sudah mengampuni, tetapi lebih lagi dari sebelumnya. Kita lihat di dalam Matius pasal 5 ayat 39 di sana sebagai acuannya, Bapak Ibu. Oh ya, tadi sudah di-searching di Google perbedaan air putih dan air raksa. Bagaimana perbedaannya? Ya, tentunya perbedaannya yang sangat signifikan dari air putih dan air raksa. Ternyata kalau air putih itu ada di perbedaannya titik didih. Titik didih air putih itu di 100 derajat Celcius. Sedangkan air raksa ada di titik didih 357 derajat Celcius. Lebih banyak. Nah, kalau di ayat yang 4, Matius pasal 5 ayat 39, tampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Nah, ini Bapak Ibu bukan berarti kita seperti orang bodoh yang membiarkan diri kita dibully, dihina, dianiaya. Oh, ditampar pipi kanan, ya udah deh ini kiri. Bukan seperti itu tentunya artinya. Karena sebenarnya ayat ini sedang berkata bahwa kita mempunyai titik didih. Dan titik didih yang baru ini lebih tinggi dari sebelumnya. Sehingga kita menjadi orang yang gampang ngomel atau meledak-meledak untuk hal-hal yang terjadi di sekeliling kita. Contohnya dari kehidupan saya. Nah, Bapak Ibu sering, kalau di masa pandemi ini kan kita sering bertemu dengan orang-orang di rumah yang sebelumnya banyak kesibukan tetapi harus lebih sering di rumah.
maka semakin banyak sering bertemu terjadi gesekan. Saya dan suami dan juga anak belajar dalam hal ini, dalam hal mengampuni di masa pandemi ini. Luar biasa. Sebelumnya gampang meledak, ngomel, dan kalau marah biasanya saya keluar rumah aja dan mencoba untuk menghindari masalah yang terjadi. Tetapi sejak pandemi mau menghindar bagaimana? Rumah dengan luas 6 kali 12 meter persegi. Kamar, ruang tamu, dapur, kamar mandi, ya seperti itu saja, muter-muter. Mau tidak mau akan ketemu dengan suami, ketemu dengan anak, tiap hari, tiap saat seperti itu pada saat di rumah. Dan ketika masalah-masalah terjadi, mau tidak mau, yang kami lakukan adalah kami duduk bersama, kami saling curhat, isi hati kami diungkapkan, dan puji Tuhan kami dilatih untuk lebih terbuka. Satu sama lain mengungkapkan isi hati kami masing-masing. Dan tentunya kami saling mengampuni dan saling mendoakan satu sama lain. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Yang kedua, new normal yang dibahas minggu kemarin, bagi kehidupan kita di dalam Tuhan, yang kedua adalah berkorban lebih lagi. Sacrifice more. Sudah berkorban tetapi lebih lagi, Bapak Ibu. Matius 5 ayat 40. Jika ada yang meminta bajumu, serahkan juga jubahmu. Artinya bahwa usaha pekerjaan kita, pelayanan kita, kehidupan kita akan berjalan maju jika kita mau tentunya berkorban lebih lagi, Bapak Ibu. Dan perlu diakui bahwa terkadang kenyamanan menjadi sesuatu hal yang harus kita korbankan dengan membangun kebiasaan-kebiasaan baru. Sekalipun Bapak Ibu ada yang tidak nyaman terjadi, selama hal tersebut seturut dengan kebenaran firman Tuhan dan membuat kehidupan kita lebih baik lagi, tetaplah melakukannya. Sehingga terbangun kebiasaan baru dalam kehidupan kita. Awalnya tidak nyaman karena tidak terbiasa. Tetapi kalau terus kita lakukan, maka akan terbentuk satu kebiasaan hidup yang baru. Jadi awasan buat kita semuanya, termasuk saya Bapak Ibu. Kalau kita terlalu sibuk menuntut perubahan, tapi malahan kita sendiri tidak berpikir untuk melakukan perubahan. Mulailah dari kita. Hal yang ketiga, melakukan lebih lagi. Do more. Matius 5 ayat 41, dipaksa berjalan 1 mil, berjalanlah sejauh 2 mil. Yang artinya bahwa kita harus siap melakukan lebih dari yang diminta atau lebih dari biasanya kita lakukan. Prinsip do more. Inilah yang perlu kita mengerti dalam kehidupan kita supaya kita menjadi orang yang tidak mudah ngomel, tidak mudah marah Bapak Ibu, menggerutu ya dalam mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Ayo semangat melakukan lebih lagi daripada yang biasanya kita lakukan. Lebih excellent. Hal yang keempat, berikan lebih, give more. Matius 5 ayat 42. Bapak Ibu, di poin ini kita akan melihat teladan hidup yang diberikan oleh Ishak. Kejadian 26 ayat 12 mengatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Dalam keadaan krisis, si Ishak menabur. Dan itulah yang justru membuat Ishak mendapatkan hasil berkali lipat. Mari belajar Bapak Ibu di masa pandemi ini, dengan bentuk tidak harus selalu uang kita menabur. Kita bisa menabur waktu, berdoa lebih banyak lagi buat orang lain yang sedang membutuhkan banyak doa kita. Dan bisa juga menabur kesaksian firman Tuhan. Apa yang kita dapatkan kita bisa bersaksi. Ada banyak macam tempat yang bisa kita lakukan untuk bersaksi. Lewat medsos kita bisa bersaksi.
menyampaikan apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, yang kelima, mengasihi lebih lagi, love more. Matius pasal 5 ayat 43 sampai 44. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jelas ya Bapak Ibu, respon terhadap orang-orang yang membenci dan yang melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita justru bukanlah membalas, tetapi tetap mengasihi mereka. Bahkan berdoalah untuk mereka. Bapak Ibu, ada 5 hal tadi yang sudah saya sampaikan, yang kita dengarkan firman Tuhan hari Minggu kemarin. Jujur, nggak mudah untuk dilakukan. Tapi kita perlu mengambil keputusan untuk mau melakukannya dengan kekuatan Roh Kudus yang akan pasti memampukan kita. Bapak Ibu, bagian kita adalah mengambil keputusan. Aku mau melakukannya. Bagian Tuhan adalah memberikan kekuatan buat kita semuanya, memampukan kita melakukannya. Selalu ingat, tanpa campur tangan Roh Kudus, kita tidak bisa menghidupi new normal sebagai anak-anak Tuhan. Beberapa pertanyaan sederhana yang dapat didiskusikan waktu berkomsal. Yang pertama, hal apa yang seringkali menjadi penghalang bagi kita untuk melakukan lebih dari apa yang sudah menjadi kebiasaan kita? Yang kedua, menurut Bapak Ibu, seberapa penting peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita? Dan yang ketiga, komitmen apa yang kita bangun supaya kita hidup dalam new normal yang Tuhan sudah berikan bagi kita sebagai anak-anaknya. Selanjutnya, setiap anggota Komsel bisa saling mendoakan. Ada juga pokok-pokok doa di sana yang sudah diberikan di materi kita. Dan saat ini saya mau berdoa buat Bapak Ibu, buat kita semuanya. Kami bersyukur buat hidup yang Tuhan beri buat kami, setiap kepercayaan demi kepercayaan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau kami pun diizinkan mengalami hidup di masa pandemi ini. Kami berdoa, Tuhan tolong mampukan kami untuk kami melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baru, untuk kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau berdoa buat kami yang teman-teman kami yang sakit, keluarga kami yang sakit, anggota Komsel mereka yang sakit, yang mengalami kesulitan. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Tuhan, kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau untuk melakukan hal-hal perkara yang ajaib dalam kehidupan kami. Dan sebab itu kami mau percaya juga Tuhan, Engkau memberkati setiap komsel kami, setiap anggota-anggota keluarga kami juga. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kingdom Community, mari kita bertumbuh bersama di dalam komunitas, tentunya new normal, new standard, hidup normal yang baru dengan standar yang baru sesuai dengan firman Tuhan. Ingat, tetap ada di dalam komunitas yang tepat. Selamat berkomsel, selamat menyambut Natal. Tuhan Yesus memberkati.